Assalamualaikum Sobat Islam. Gembar di media sosial, seorang YouTuber asal Aceh dikabarkan ditangkap terkait sejumlah masalah yang dibagikan dalam konten miliknya Teuku Iqbal Johar. TIJ yang biasa lantang membongkar aksi berantas dukun dan juga pengobatan massal yang dianggapnya hanyalah sebuah trik belaka. Dan kini TIJ dikabarkan sudah ditangkap di Aceh dan ditahan di Mapolda Aceh. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Dikutip dari faktakini.info yang mengabarkan bahwa ada seorang YouTuber berinisial TIJ yang telah menghujat dan memfitnah para habaib akhirnya berhasil ditangkap. Sosok yang telah membuat geram para habaib dan para pecinta anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kini sudah ditahan di Mapolda Aceh. YouTuber lainnya yang bernama Iqmal Lubis dikabarkan sudah keburu kabur melarikan diri dan masih diburu oleh umat Islam dan para habaib. Kelakuan mereka berdua memang sudah sangat keterlaluan dan melewati batas, entah apakah karena demi konten, demi meraih keuntungan dolar YouTube semata, atau memang memiliki kebencian kepada para keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka edit foto-foto para habaib dengan pose yang memalukan, lalu mereka hujat dan olok-olok. Masih belum cukup, lalu mereka tebar fitnah pula bahwa para habaib tersebut adalah habib palsu. Padahal TIJ dan Iqmal Lubis bukan habaib dan tidak punya kapasitas untuk menentukan apalagi mengumumkan habib atau tidaknya seorang habaib. Dan kini YouTuber yang bernama Teuku Iqbal Johar atau yang dikenal TIJ tersebut sudah 1 minggu lebih ditangkap dan tidak ada kabar. Dari beberapa temannya seperti Bung Lubis bahwa TIJ dalam keadaan sehat, bahkan mengatakan bahwa TIJ lagi di Rusia. Ternyata berita yang disampaikan Lubis tersebut bohong alias hoax. Fakta yang terjadi ternyata TIJ ditangkap karena menyangkut kasus Rabitan Alawiyah dan para habaib yang difitnah, Rabitan kecolongan hingga habaib yang difitnah serta diedit foto-fotonya. Setelah TIJ dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata semua bersumber dari Iqmal Lubis atau Bung Lubis. TIJ dijadikan senjata tumbal oleh Lubis untuk membantu memfitnah para habaib dan Rabitan Alawiyah. Setelah TIJ ditangkap, ternyata Lubis melarikan diri. TIJ merasa dijebak oleh Lubis guna melakukan hasratnya memfitnah para habaib dan Rabitan Alawiyah. Kini TIJ ditahan oleh Polda Aceh guna melakukan pemeriksaan selanjutnya. Adapun komentar-komentar netizen, TIJ pun merasa dihianati oleh Iqmal Lubis dan merasa dirugikan atas pernyataan-pernyataan yang terucap ikut memfitnah para habaib dan Rabitan Alawiyah. Hingga saat ini netizen TIJ merasa apa yang dilakukan oleh Lubis kepada TIJ adalah pengkhianatan besar, dan TIJ ketika pemeriksaan pun merasa dihianati Lubis. Netizen pun merindukan konten-konten TIJ seperti dulu sebelum mengenal Bung Lubis, yaitu konten edukasi yang memberikan arahan dan kebijakan pada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat konten bambu petuk hingga dukun sakti yang settingan. Karena adanya pengkhianatan Lubis terhadap TIJ hingga TIJ ditangkap, diborgol hingga ditahan, netizen merasa kecewa berat kepada Lubis.
Hingga sumber berita ini diturunkan, akhirnya netizen pun merasa tertipu oleh Lubis dan para habaib dan ulama pun merasa dirugikan karena banyak yang termakan oleh fitnahan Lubis tersebut. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.